Halo semuanya. Bisa jadi di Hikmah Legal Standing ini kita berproses untuk menuju progres. Hai Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya Dea Novitasari di Legal Standing Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih bareng kanda-kanda BPH kita dari bidang kaderisasi. Kita bakal jelasin kenapa bidang ini krusial banget sih buat organisasi. Di sini udah ada ketua bidang dan sekretaris bidang dari bidang kaderisasi. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, mulai dari Kanda Agus. Hai, perkenalkan, nama saya Agus Dawan, Ketua Bidang Kaderisasi, dan partner saya Muhammad Rapli, sekretaris bidang kaderisasi. Halo semuanya. Oke. Sebelumnya ada kesibukan lain nggak sih kanda-kanda ini selain kuliah dan berorganisasi? Selain kuliah, kesibukannya ya paling ada kerja sampingan lah buat nambah-nambah uang jajan. Terus ya adalah. Kalau Kanda Rapli? Sama seperti melakukan aktivitas luar seperti melakukan pekerjaan rumah, menolong orang tua. Oke. Ya, gitu. Kalau pengalaman organisasi sendiri nih, udah ada belum? Kalau organisasi waktu di SMA sih adalah ini mengikuti PMR, ya itu aja sih. Soalnya pramuka macet cuma berapa hari doang. Bolos dong. Bolos, emang kurang suka aja sama pramuka. Kalau saya sendiri kena COVID 2 tahun, jadi libur. Belum pernah ada pengalaman organisasi. Kabarnya ini Kanda Rapli ini baru gabung nih sama kita sebagai BPH nih. Bisa ceritain nggak sih gimana bisa sampai mutusin jadi bagian BPH Hikmah? Sebelumnya saya melihat ada ketua bidang dari kaderisasi ini mengundurkan diri. Nah, sekretaris bidangnya naik menjadi ketua bidang kaderisasi dan saya melihat bahwasannya BPH tersebut kosong. Saya mengajukan diri untuk menjadi BPH bidang kaderisasi, sekretaris bidang kaderisasi. Nah, mutusin buat jadi sekbid kaderisasi itu mumpun lumayan ada pertimbangan yang matang sih. Saya juga ingin berkontribusi langsung untuk berkontribusi langsung, jadi melihat kader-kader untuk belajar bersama. Nah, dengan peran ini dengan peran ini kita sama-sama belajar untuk memajukan organisasi Hikmah Legal Standing ini bersama-sama. Oke, saya punya pertanyaan nih. Kenapa sih kaderisasi itu penting buat keberlanjutan dan regenerasi organisasi? Kaderisasi itu penting untuk keberlanjutan organisasi ya, karena itu tadi organisasi itu ya harus mempunyai kader-kader baru, ide-ide baru. Kalau kita cuman memakai orang lama itu ya nge-stuck juga ide-idenya. Ya, jadi sih. Kenapa kaderisasi itu penting untuk berlanjutan regenerasi? Kaderisasi itu semacam cara kita buat nge-refresh anggota baru, organisasi dengan energi baru dari anggota-anggota yang baru, yang dimana pemikirannya kita butuhkan dalam suatu organisasi tersebut. Itu saja. Jadi butuh ide-ide baru buat inovasi baru ya dari kader-kader baru ya. Karena kaderisasi itu perlu dan penting untuk keberlanjutan organisasi. Ini pertanyaan personal nih, kira-kira buat Kanda Agus nih. Kan kemarin kita ngadain Makassar nih ya. Pasti bidang kaderisasi itu punya tanggung jawab penuh kan. Sebagai ketua bidang nih, ada nggak sih kesulitan yang dihadapi waktu pelaksanaan Makassar? Nah, sebelumnya kesulitan itu pasti ada. Karena juga kan saya di sini sebagai ketua pelaksana itu ya baru. Ya pasti ada lah kesulitannya. Untung aja ada BPH yang bantu nge-backup. Jadi alhamdulillah lancar sampai selesai. Nah, buat Kanda Rafli nih, udah ada persiapan belum sih buat membersamai Kanda Agus dan kader-kader Hikmah Legal Standing? Ya, saya sudah siap untuk membersamai Kanda Agus selaku Ketua Bidang Kaderisasi dan juga kader-kader Hikmah Legal Standing.
dimana saya sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari program-program yang ada. Semoga kita bisa bersama-sama mencapai tujuan organisasi dengan baik. Sebagai ketua bidang nih, apa sih opini ketua bidang untuk peran kaderisasi dalam membentuk masa depan organisasi? Kaderisasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk organisasi masa depan yang baik lah. Jadi kita di sini salah. Oke, jika engkau sudah disakiti beberapa kali dengan seseorang, maka cara terbaik adalah diam ketika engkau sedang dikecewakan. Paham? Kaderisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan organisasi. Jadi dalam organisasi yang baik pasti ada nanti pemimpin yang mempunyai kualitas yang bagus juga, terus berintelektual, berakhlak, ya mungkin itu saja sih. Sebagai sekretaris bidang kaderisasi nih, gimana sih cara menilai potensi dan komitmen anggota baru dalam proses pengkaderan kemarin? Pas proses Makassar, saya melihat bahwasanya komitmen dan potensi mereka itu sangat luar biasa, dimana ketika mereka diberikan tugas-tugas seperti yang namanya peradilan semu, mereka berkontribusi, mereka ingin berkembang, dimana berkembang di organisasi itu. Saya yakin mereka akan menjadi aset bagi Hikmah Legal Standing untuk kedepannya, karena organisasi ini ketika kita belajar itu berarti berproses. Nah, jika kita bisa jadi di Hikmah Legal Standing ini kita berproses untuk menuju progres. Nah, itu saja. Ya, kita di sini juga belajar bersama-sama lah. Kira-kira apa sih yang udah didapat selama bergabung di Hikmah ini buat kanda-kanda nih? Ya, yang didapat ya pertama tadi itu pengalaman kita Makassar tadi menjadi ketua pelaksana, itu salah satunya. Terus ya yang kedua menambah wawasan kita menjadi luas, terus teman, itu aja sih Pak. Kalau saya selama berorganisasi ini yang saya dapatkan adalah relasi, di mana pelajaran, solidaritas, seperti Makassar kemarin yang ketika terlaksana itu tidak ada yang salah satunya diam, semuanya bekerja. Nah, itu yang disebut solidaritas. Dan organisasi ini juga mempunyai banyak bidang. Nah, di mana bidang tersebut juga mempunyai perannya masing-masing dalam Hikmah Legal Standing ini. Wah, gak kerasa nih kita udah ada di ujung podcast ya. Ada nggak sih kanda-kanda motivasi atau kesan dan pesannya untuk kader-kader Hikmah Legal Standing? Kalau pesannya ya semoga semakin giat lah, terus keluarganya semakin erat, terus ya adalah kegiatan-kegiatan yang membentuk erat kekeluargaan ini semakin kencang. Terus kalau Sekbid sendiri nih? Ya, tadi telah disampaikan sama Kabid, bahwasanya kita harus belajar lebih giat, belajar bersama-sama untuk membangun organisasi yang lebih baik untuk kedepannya, berproses untuk menuju progres. Sebelum kita tutup podcast hari ini, terima kasih buat Kanda Agus dan Kanda Rafli yang udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast hari ini. Buat para sobat hukum, jangan lupa tonton, like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! See you.